Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda dengan NIM 131423001 dari kelas 2A Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Novianti Dejafri, SPDI, MPDI. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan materi tentang menganalisis proses penarikan dan seleksi SDM, sumber daya manusia. Konsep rekrutmen dan seleksi SDM. Konsep rekrutmen dan seleksi SDM menurut Randall S. Choler dan Susan E. Chaskos. Rekrutmen antara lain meliputi upaya pencairan sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu, sehingga dari mereka perusahaan dapat menyelesaikan orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Sebagai akibatnya, rekrutmen tidak hanya menarik simpati atau minat seseorang untuk bekerja pada perusahaan tersebut, melainkan memperseret kemungkinan mempertahankan mereka setelah bekerja juga. Untuk rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, mengajak, dan kemudian mendatangkan sejumlah orang sebagai calon anggota dengan karakteristik tertentu pada organisasi. Dan Rothschild menyatakan bahwa rekrutmen adalah proses penarikan sebanyak mungkin kualifikasi pelamar untuk lowongan yang ada dan bukan diantesi untuk posisi yang tersedia. B. Proses perekrutan dan seleksi. Proses rekrutmen menurut Swanto dan Priyansa antara lain: tahap pertama, memperjelas posisi yang harus diisi melalui rekrutmen. Tahap kedua, review dan memperurai uraian pekerjaan dan spesifikasi untuk posisi tersebut. Di tahap ketiga, mengidentifikasi kemungkinan sumber pelamar yang memenuhi syarat. Tahap keempat, memilih cara komunikasi yang paling efektif agar menarik pelamar yang memenuhi syarat. 3. Mengukur aktivitas pertukaran dan seleksi menurut Dessler 2005. Parameter yang digunakan untuk mengukur aktivitas untuk melaksanakan rekrutmen adalah presentase rata-rata karyawan yang berhasil direkrut dari masing-masing sumber rekrutmen dan perbandingan antara pelamar dan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Perusahaan menggunakan alat seleksi untuk menilai kualitas pelamar berdasarkan sumber rekrutmen. Waktu yang dibutuhkan perusahaan dihitung dari saat perusahaan memulai melaksanakan rekrutmen sampai pelamar menjalani seleksi. Biaya pelaksanaan yang menggambarkan total biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk melaksanakan rekrutmen tersebut. 4. Perbedaan rekrutmen internal dan eksternal. Rekrutmen internal atau yang biasa dikenal sebagai rekrutmen tertutup adalah rekrutmen di mana calon tenaga kerja dilakukan secara internal, yaitu di dalam lembaga atau organisasi. Pelamar sebagai kandidat merupakan karyawan yang dipilih dan sudah bekerja atau yang berada di dalam lingkungan lembaga atau organisasi. Dalam proses rekrutmen ini, perekrutmen tenaga kerja dilakukan dengan memindahkan karyawan dari satu departemen ke departemen lain atau melakukan promosi jabatan yang lebih tinggi, mengisi posisi yang kosong dengan calon dari dalam atau internal memiliki banyak keuntungan, antara lain lebih aman untuk mempromosikan karyawan dari dalam, karena apabila memilih pelamar dari luar mungkin akan memiliki ketidakurutan tentang keterampilan pelamar tersebut. Orang dari dalam
akan lebih memiliki komitmen dalam perusahaan dan pelatihan daripada calon pelamar dari luar. Adapun kesimpulan dari materi yang saya jelaskan yaitu rekrutmen dan seleksi mempunyai peran strategi dan mempersiapkan dan menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam analisis pekerjaan khususnya deskripsi dan spesifikasi. Kedua kegiatan tersebut didahului oleh kegiatan analisis pekerjaan dan perencanaan sumber daya manusia. Rekrutmen adalah proses pekerjaan kandidat yang tepat pada pekerjaan yang tepat. Sekian dari materi yang saya dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.